Kenalkan, nama saya Steven, NPM saya 184286 dari jurusan akuntansi, anak mahasiswa UIB. Sekarang saya akan menjelaskan UTS MK yang kemarin, yang case study. Nah, di sini ada soalnya, case study. Di sini ada dibilang milestone ya kan. Kita langsung ke soalnya aja. Yang A, kita disuruh merevisi draft evaluasinya dari investment. Kita masuk. Pertama, kita harus buat depresiasi schedule-nya dulu. Kan di soal dibilang ada menggunakan reducing balance basis yang ini. Nomor 4 dari 4 ini. Keterangan nomor 4. Nah, di sini kita kan beginning year-nya itu dapat dari initial investment dari soalnya. Di sini ada dibilang 1.800.000. Setelah itu, nah, kita kalikan aja 1.800.000 ini dikali dengan 25% yang reducing balance basis, dapatnya ini ending booknya ini. Nanti endingnya ini akan menjadi awal tahun kedua. Nah, di awal tahun kedua ini akan dikalikan juga dengan 25%. Dapatnya ini endingnya tahun kedua akan menjadi awal di tahun ketiga. Begitu juga nanti jika 25%. Nanti akan hasilnya 0. Kita akan buat 0. Selling price-nya itu didapat dari soal. Selling price-nya itu kan udah dibilang nih 25, 25, 26, 27 untuk 4 tahun, dan sales unitnya itu dapat dari ini, sales unit dari soal 95, 100, 150, 150. Nah, inflasi 4,2 per tahun ini dapat dari ini, inflasi selling price-nya 4,2% per tahun. Ini kenapa dapat segini? Ini karena 100% dikali 4 pangkat 1 karena tahun pertama. Dapatnya sales revenue-nya ini, nanti sales revenue dapat dari selling price dikali dengan sales unit tahun pertama dikali dengan inflasi yang tadi kita dapat 104,2%, dapatnya sales revenue. Nanti untuk tahun kedua kita akan kayak begitu juga. Masalahnya di sini adalah nanti dia akan dikalikan dengan pangkat 2 untuk yang tahun pertamanya, untuk tahun kedua. Nah, sales revenue tahun kedua dapat dari selling price tahun kedua, sales unit tahun kedua, dan inflasi dipangkatkan duanya nanti dapatnya sales revenue tahun kedua. Untuk tahun ketiga juga begitu, tahun keempat juga sama. Untuk variabelnya itu dapat dari soal juga. Nih, variabelnya 11, 12, 12, 13 untuk 4 tahun itu. Dengan sales unitnya juga dapat dari soal seperti yang tadi itu, 95, 100, 150, 150. Nah, untuk inflasinya itu dapat 5%, itu dapat dari soal juga, dikasih tahu di sini. Inflasinya 5%. Nah, sama juga dengan cara selling price itu, kita juga untuk tahun pertama kita pangkatkan dengan 1. Nanti variable cost-nya kita dapatkan dari variable cost dikali sales unit dikali inflasinya. Dan untuk tahun kedua kita juga dapat seperti itu, tetapi inflasinya nanti kita pangkatkan dengan 2. Variable cost-nya dapat dari variable cost dikali sales unit dikali inflasinya. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, untuk fixed cost-nya itu kita dapat dari soalnya. Soalnya ada di bank nih yang pertama. Relevant fixed cost-nya itu forecast-nya itu untuk 150.000 untuk tahun ini yang terjadi. Inflasinya juga sudah dibilang 3% per tahun. Dan untuk fixed cost-nya itu kita dapat dari ini, fixed cost yang pertama dikali inflasi tahun pertama 103%, karena 3% per tahun. Kita kalikan dapatnya 154.500. Nah, untuk tahun kedua kita dapatkan 150 juga lagi, dan untuk inflasinya kita pangkatkan dengan 2 juga, dapatnya 159.135, dan begitu juga dengan tahun ketiga dan keempatnya. Nah, yang akan tadi dibilang disuruh prepare revise draft evaluasi di sini. Nah, initial investmentnya itu dapat dari soalnya tadi, kan dari bilang inisialnya itu 1.800.000 waktu membeli mesinnya. Sales revenue-nya kita dapat dari yang ini, selling price ini 2474, 1750, 2714, 410, dan begitu juga variable cost-nya dapat dari sini variabelnya ini 4 tahun.
dan fixed cost-nya juga dapat dari sini. Nah, untuk tax-nya kita dapat dari sini depresiasinya tax. Nah, setelah itu kita dari sales dikurangi variabel, dikurangi fix, dikurangi tax, depresiasi, kita dapatkan EBIT. Nah, EBIT ini untuk ke 4 tahun. Setelah itu kita akan kurangi dengan tax juga. Kan di sini dibilang corporation-nya itu tax rate-nya itu 22% per tahun dengan tax liability are payable 1 year in arrear. Berarti 1 tahun setelah terjadi itunya. Tax-nya 22%. Ini dikalikan aja dengan 22%, tapi kita naikin lagi tahunnya nih di tahun selanjutnya nanti. Berarti nanti akan jadi 5 tahun. Nah, nanti kalau kita udah kurangi dengan tax-nya, kita akan mendapatkan earning after tax untuk ini. Habis itu kita akan tambahkan dengan depresiasi. Depresiasi kan dari soal nih. Ini depresiasi ini. Habis itu nanti setelah itu kita tambahkan earning after tax tambah depresiasi dapatnya operating cash inflow. Untuk tahun pertama 1223, untuk tahun kedua 1062, 215 dan begitu juga. Nah, untuk PPSS-nya kan di soal ada dibilang yang ini weighted average cost of capital-nya 12% per tahun. Nah, kita pakai rumus Excel-nya, PVE-nya. Nanti kita ini tahun pertama dikalikan dengan PVSS-nya itu 12% yang itu. Dapatnya ini present value cash flow-nya itu untuk setiap tahun. Setelah itu kita dapatkan NPV. Nah, nanti dari NPV itu present value cash flow itu kita akan kurangi dengan cost of machine atau initial investment yang pertama. Dapatnya NPV-nya ini 708.550. Untuk yang kedua itu explain any dari soalnya. Explain any revision you have made to the draft evaluation in part above. Untuk part bagian yang pertama, kita harus menjelaskan revisinya. Untuk yang itu kita pertama harus bisa revisi sales revenue-nya karena kita kan ini akan tahunnya berjalan. Jadi kita harus menyesuaikan uang kita dengan tahun yang sekarang ini, inflasi yang terjadi. Jadi kita akan pakai ini inflasi tahun per tahunnya itu pakai future inflation-nya. Mana ada soalnya. Nah, kan tadi bilang 4,2% nih untuk sales price inflation-nya. Habis itu kita harus merevisi yang ini variable cost-nya. Kan dari soal nih dibilang dia akan variable cost-nya inflasinya 5% per tahun dan fixed cost-nya 3% per tahun. Nah, kalau tax allowable depresiasinya itu dapat dari kita kan dari strike line menjadi reducing balance basis. Setelah itu dari tax-nya itu kan udah dibilang nih tax rate-nya 22% per tahun dengan menggunakan liability or payable 1 year in arrear. Berarti kita harus merevisi yang itu. Nah, untuk yang C dia dibilang please help company to evaluate the investment using payback period and ROCE. Comment on its acceptability. Nah, kita pertama menggunakan payback period aja dulu. Nah, di payback period ini initial investmentnya 1.800.000 didapat dari soalnya initial investmentnya 1.800.000. Habis itu cash flow-nya itu kita dapat dari yang A ini cash inflow. Operating cash inflow 1.223 untuk tahun pertama, 1.062 untuk tahun kedua dan selanjutnya terusnya. Nah, akumulatif cash flow-nya itu dapat dari minus. Ini kan kita keluarkan duit nih 1.800.000 untuk pembelian mesinnya itu. Nah, kita tambahin dengan ini pendapatan kita selama tahun itu. Nanti dapatnya ini minus, berarti dalam tahun pertama kita belum bisa balik modal. Nah, di tahun kedua kan kita dapat nih
1.062 nih. Dikurangi dengan tahun pertama, ditambahin dengan ini. Ini kan minus juga nih. Ini berarti modal kita belum balik. Kita tambahin dengan udah pendapatan kita tahun kedua, dapatnya positif. Berarti di tahun kedua ini kita sudah bisa balik modal dalam tahun kedua. Berarti nanti kita akan menghitung berapa lamanya. Begitu juga dengan tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, di sini 6,52 ini didapat dari ini 577 dari tahun pertama, sisa tahun pertama dibagi dengan pendapatan tahun kedua. Karena kita akan menghitung yang berapa banyak tahun kedua punya pendapatan yang bisa berapa lama itu dapat kembalinya. Habis itu kita kali dengan 12 bulan, dapatnya 6,52. Nah, berarti jadi 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Untuk kita akan menggunakan metode juga diskon payback period untuk mencobanya. Ini cash flow-nya ini dapat dari present value cash flow yang ini tahun pertama 1091 846 791 juta. Accumulated-nya itu dapat dari ini inisial ditambah dengan cash flow-nya. Tetapi karena ini kan keluarkan duit, jadi ini tambahin duit, jadi belum tahun pertama belum bisa balik modal. Untuk tahun kedua juga begitu. Untuk tahun kedua kita udah ada pendapatan, habis itu kita bisa menutupi dari kekurangan tahun pertama, dapatnya positif. Untuk tahun ketiga juga begitu. Di sini 10,03 ini dapat dari 708 yang kita kurang di tahun pertama dibagi dengan ini pendapatan kita di tahun kedua cash flow-nya. Habis itu dikali dengan 12 bulan dapatnya 10,3 berarti 1 tahun 10 bulan. Itu kita juga diminta untuk menggunakan ROCE. ROCE ini ada rumusnya yaitu average profit dibagi initial investment. Average profitnya itu dapat dari ini. Earning after tax-nya ini 773. Ini semua tahunnya ya. Sampai tahun kelima juga. Average-nya. Habis itu dibagi dengan initial investment-nya 1.800.000 itu dari soal. Nanti 788.640 dibagi 1.800.000 dapatnya 43,81%. Nah, untuk ROCE-nya ini yang kita menggunakan itu kita akan mendapatkan average profit dibagi average investment. Ini 7.884. Habis itu ini 900.000. Dibagi 2 karena itu. Habis itu kita dapatkan ini 87,63%. Nah, payback period itu diterima karena dia targetnya 2,5%. Ini target payback periodnya 2,5%. Dan target ROCE-nya itu 20%. Diterima juga target ROCE-nya. Berarti ini kan berada di atas 20%. Dan ini ROCE-nya ini juga berada di atas 20% nih. Yang tadi kan ini juga di atas berapa? Soalnya ini ada 2,5%. Berarti project ini akan diterima karena dua-dua metodenya ini sama-sama positif. Nah, yang D kan disuruh hitung calculate the sensitivity of sales revenue dan initial investment. Sales revenue. Kita akan menghitung sales revenue sensitivity-nya. Di sini kan sales revenue tadi kita udah hitung nih 2474 ini dapat dari yang tadi setelah kita hitung nih 2474. Habis itu ini untuk tahun kedua, tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, PVSS itu 12% dapat dari soal.
Di sini dibilang nih, Milestone Corporation mempunyai weighted average cost of capitalnya 12% per tahun. Nanti dapatnya 1/1 tambah I pangkat N. Ini untuk tahun pertama pangkatnya jadi 1, untuk tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3, dan tahun keempat pangkatnya 4. Nanti kita kalikan aja sales revenue-nya dikali PVSS-nya itu. Nah, untuk menghitung sensitivity-nya itu kita harus ini, NPV dibagi total sales of revenue, total PV-nya. Kan tadi kita udah menghitung yang di A itu NPV-nya, dapatnya 2.508. Habis itu kita bagi dengan totalnya ini, total dari keempat ini. Habis itu kita kali dengan 100%. Ini dapatnya 23,78%. Habis itu 2 juta NPV-nya 2.508 dibagi dengan ini total PV of sales revenue-nya ini dikurangi juga dengan dia. Habis itu dikali dengan 22% itu pajak. Habis itu kita kali dengan PVSS-nya untuk tahun pertama. Dapatnya 84676 380 dibagikan aja, nanti dapatnya 29,59%. Setelah itu kita kan disuruh menghitung sensitivity of initial investment. Di sini ini 2.500 nih dapat dari MPV-nya dibagi initial investment yang tahun pertama. Tadi kan kita keluarkan duit 1.800.000 untuk membeli mesinnya, dikali 100% aja. Nanti dapatnya 139,36%. Nah, untuk sensitivity ini mungkin sangat itu ya. Kalau terjadi perubahan kecil aja nanti dia akan keuntungan dia itu akan berbalik lagi menjadi kerugian, karena ini sangat sensitif. Kalau diubah sedikit aja nanti dia akan berubah juga hasil profitnya. Sedangkan untuk dia bilang the general inflation rate is 6%. Bagaimana untuk mengevaluasi investment? Gak perlu dihitung ya. Di sini kenapa kita harus bagaimana kita menghitungnya? Pertama itu kita harus ada nominal cash flow-nya itu dari yang tadi kita dapat itu. Habis itu kita dapatkan PVSS-nya kan diminta 6%, berarti 1/1 tambah I pangkat 1/1 tambah 6% pangkat berapa tahun. Habis itu nanti kita dapatkan real cash flow-nya. Setelah dapat real cash flow-nya itu nanti kita uh, PV hitung lagi PVSS-nya itu. Habis itu nanti kita dapat PV cash flow dan dapat net MPV-nya. Sedangkan untuk F, company may face the capital rationing issue in its investment. Choice. Why do companies face of capital rationing discuss? Kenapa perusahaan itu mengalami capital rationing? Sebenarnya karena capital rationing itu ada dua ya. Pertama yang hard dan yang soft. Yang hard itu terjadi karena dia uh, karena perusahaan mau meminjam uang tetapi dia tidak bisa mendapatkan dananya karena mungkin karena uh, labanya itu kurang bagus, atau mungkin karena mereka sahamnya terlalu banyak gitu. Mungkin kayak bank itu yang meminjamkan takut perusahaan tidak bisa mampu membayar mereka, jadi itu ada kesulitan untuk capital rationing. Atau untuk yang soft itu terjadi karena mereka mau meminjam uang uh, dengan mudah. Mereka mau mengissue share, habis itu tetapi tidak mau banyak-banyak karena takut uh, perusahaan ini akan diambil alih oleh perusahaan lain. Kalau sudah melebihi dari persentasenya, misalnya 51%, mungkin udah bisa dikontrol sama perusahaan lain. Jadi mereka takut untuk mengissue share yang banyak-banyak. Jadi mereka akan membatasi saham mereka dengan mereka yang memegang sahamnya. Terima kasih.